Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan teori tentang lokasi fontunen. Perkenalkan, nama saya Asruri Notar 190172 akan menjelaskan sedikit tentang profil fontunen. Sebelum membicarakan teori fontunen, siapa sih fontunen itu? Fontunen adalah orang pertama yang membuat model analitik dasar dari hubungan antara pasar, produksi, dan jarak. Lahir dengan nama lengkap Johann Heinrich Fontaine. Dialah yang pertama kali mengumumkan teori ekonomi lokasi modern. Lahir pada tanggal 24 Juni 1783. Fontaine mengenyam pendidikan di Göttingen dan sebagian besar menghabiskan waktu hidupnya mengelola daerah pinggiran di Terlau. Pada volume pertama risalatnya, The Isolated State 1926, Fontaine menjabarkan mengenai ekonomi keruangan atau spatial economics yang menghubungkan teori ini dengan teori sewa. Dalam menjelaskan teorinya ini, Fontaine menggunakan tanah pertanian sebagai contoh kasusnya. Dia menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah. Baiklah, selanjutnya Taruni Muda Ayu Putri Nopita Nota 1901075 akan membahas tentang teori Fontaine. Kami menampilkan gambar mengenai model penggunaan lahan teori Fontaine. Pada gambar tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama mengenai isolated yang terdiri dari dataran yang teratur. Dan pada bagian kedua mengenai modified condition, kondisi yang telah dimodifikasi atau terdapat sungai yang dapat dilayarin. Yang dimaksud adalah semua penggunaan tanah pertanian memaksimalkan produktivitasnya masing-masing, di mana dalam kasus ini bergantung pada lokasi dari pasar atau pusat kota. Model Fontaine membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan biaya transportasi. Kewajiban petani adalah memaksimalkan keuntungan yang didapat dari harga pasar dikurang biaya transportasi dan biaya produksi. Aktivitas yang paling produktif seperti berkebun dan produksi susu sapi atau aktivitas yang memiliki biaya transportasi tinggi seperti kayu bakar, lokasinya dekat dengan pasar. Pada teori Fontaine ini menggunakan rumus untuk mencari harga sewa lahan per hektar, yaitu adalah R sama dengan Y dalam kurung P kurang C tutup kurung kurang Y FM. Keterangannya yaitu R adalah sewa tanah, Y adalah hasil per unit tanah, C pengeluaran produksi per unit komoditas, P harga pasar per unit komoditas, F harga pengangkutan, serta M jarak ke pasar. Dari rumus yang saya jelaskan tadi, terdapat rumus menentukan sewa tanah per hektar. Untuk menentukan sewa tanah per hektar, dapat menggunakan cara yaitu pendapatan hasil per hektar dikurangi pembayaran non tanah per hektar dikurangi biaya transportasi per hektar. Dari situ kita akan mendapatkan sewa tanah per hektar. Selanjutnya juga ada untuk mencari sewa tanah per unit luas X luas tanah dengan cara pendapatan hasil pembayaran non tanah dikurangi biaya transportasi. Selanjutnya, saya Taruni Muda Ayu Indiwara Utami Notar 1901074 akan membawakan materi cincin dan asumsi teori Fontaine. Cincin Fontaine. Cincin Fontaine merupakan gambaran urutan lokasi menurut teori Fontaine, yaitu dengan lokasi pasar berada di tengah atau pusat. Daerah kedua merupakan pusat kerajinan atau kegiatan. Daerah ketiga merupakan pertanian intensif, yaitu daerah dengan produksi bahan yang tahan dalam waktu singkat seperti susu dan sayuran. Daerah keempat merupakan wilayah hutan penghasil kayu atau wooden. Daerah kelima, pertanian ekstensif, yaitu menghasilkan produk yang berotasi sekitar 6 atau 7 tahun. Daerah keenam merupakan wilayah peternakan dengan hewan ternak seperti sapi dan kuda. Dan yang terakhir atau yang terluar merupakan daerah pembuangan sampah. Dari asumsi-asumsi tersebut terdapat pembahasannya lebih lanjut, yaitu asumsi pertama terdapat suatu daerah yang terpencil dan terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya dan merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian.
Asumsi kedua, daerah perkotaan tersebut merupakan daerah penjualan kelebihan produksi daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Asumsi ketiga, daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah lain kecuali ke daerah perkotaan. Asumsi keempat, daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama atau homogenus dan cocok untuk tanaman dan peternakan dalam menengah. Asumsi kelima, petani berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan untuk menyesuaikan hasil tanaman serta peternakannya dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan. Asumsi keenam, satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah angkutan darat. Dan asumsi yang ketujuh, biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang ditempuh. Dalam teori Fontaine terdapat beberapa asumsi-asumsi, yaitu yang pertama, terdapat suatu daerah yang merupakan komoditi pertanian atau isolated stated. Yang kedua, daerah perkotaan hanya menjual kelebihan produksi daerah pedalaman atau single market. Yang ketiga, daerah pedalaman hanya menjual kelebihan produksinya ke perkotaan, tidak ke daerah lain atau single destination. Yang keempat, daerah pedalaman atau kota mempunyai ciri yang sama atau homogen dengan kondisi geografis kota itu sendiri. Yang kelima, petani akan menanam tanaman yang dapat memberi manfaat dan profit maksimum atau maximum oriented. Yang keenam, hanya terdapat angkutan yang berupa gerobak yang dapat ditarik oleh kuda atau one mode transportation. Yang ketujuh, biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh, sehingga semua biaya transportasi ditanggung oleh petani atau equidistant. Baiklah, saya Taruni Muda Ayu Putri Novita Nota 1501075 akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa jumlah pasar. Di daerah pengamatan tidak hanya ada satu market center, tetapi dua pusat di mana petani dapat menjual komoditinya. 2. Topografi. Kondisi topografi dan kesuburan tanah tidak selalu sama pada dasarnya. Kondisi ini selalu berbeda untuk tiap-tiap wilayah pertanian. Jadi untuk hasil pertanian yang akan diperoleh juga akan berbeda pula. 3. Biaya transportasi. Keseragaman biaya transportasi ke segala arah dari pusat kota yang sudah tidak relevan lagi karena tergantung dengan jarak pemasaran dan bahan baku. Kata lain tergantung dengan biaya transportasi itu sendiri, baik transportasi bahan baku dan distribusi barang. 4. Petani tidak semata-mata menjadi profit maximization, yaitu petani yang berdiam dekat dengan daerah perkotaan mempunyai alternatif komoditas pertanian lebih banyak untuk diusahakan, sedangkan petani yang jauh dari perkotaan mempunyai pilihan lebih terbatas. Ada beberapa asumsi tentang pengantar teori lokasi tersebut yang dihubungkan pada beberapa kasus, misalnya pengelosian dalam kaitannya dengan penjabaran teori penggunaan lahan dalam struktur keruangan, perbandingan antar ruang 3 dimensi dan lahan 2 dimensi, lahan sebagai sumber kekayaan yang berhubungan dengan populasi dan urban growth, sewa dan kegunaan dalam kaitannya dengan model-model penggunaan lahan. Selanjutnya, saya Taruna Muda Arya Mahesa Notar 1901070 akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan pada teori lokasi Fontaine. Yang pertama adalah kelebihan. Menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah, terutama dalam menentukan berbagai kegiatan perekonomian, dan dapat menentukan berbagai kawasan atau zoning. Kemudian kelemahan. Yang pertama, kemajuan di bidang transportasi telah menghemat banyak waktu dan uang, mengurangi risiko busuk komoditi. Adanya berbagai bentuk pengawetan memungkinkan pengiriman jarak jauh tanpa risiko busuk. Negara industri mampu membentuk kelompok produksi sehingga tidak terpengaruh pada kota. Yang keempat, antara produksi dan konsumsi telah berbentuk usaha bersama menyangkut pemasaran, tidak selalu memanfaatkan jasa kota dalam pemasarannya. Selanjutnya, saya Taruna Muda Asyarnan Prayudi Notar 1901073 akan membacakan kesimpulan dari hasil-hasil diskusi yang telah dilakukan oleh beberapa teman kami. Secara umum, teori Fontaine sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, wilayah terpencil mulai mengalami perkembangan dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur wilayahnya. Namun, di beberapa wilayah terpencil seperti di wilayah tapal batas, model penggunaan lahan Fontaine masih dapat ditemukan karena perkembangan wilayahnya yang lambat akibat minimnya infrastruktur serta topografi yang menyebabkan wilayah tersebut sulit dijangkau. Kami rasa cukup sekian pemaparan atau pembahasan dari kelompok kami mengenai teori lokasi Fontaine.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang.